Selamat pagi anak-anak. Menindaklanjuti tentang manajemen obat pada jilid 2 kali ini di pembelajaran pelayanan farmasi akan menjelaskan pendefinisian mengenai manajemen obat yang ada di apotek maupun rumah sakit. Bapak di toko obat kan boleh ya. Toko obat berizin boleh, itu ada pengawasnya dan pengelolanya yang sudah memiliki surat izin tenaga teknis kefarmasian tingkatnya D3. Lalu tugas dan fungsi apotek ini dibaca sendiri ya. Ini apotek, lingkupnya apotek tapi bisa rumah sakit ya Nana, enggak apa-apa ya, ini karena contoh aja. Apotek, rumah sakit, puskesmas sama ya, sama demikian untuk manajemen jilid 2 ini. Lalu sarana penyaluran perbekalan farmasi harus tersebar merata ya. Ini dasar untuk menyampaikan manajemen obat di instalasi farmasi manapun. Berikutnya manajemen apotek ataupun rumah sakit meliputi manajemen obat yang dikelola dengan berbagai tipe manajemen. Dibaca sendiri sampai 6 ya. Dilihat keuangan, nggak ada uangnya nggak bisa beli. Lalu pembelian ya, bisa beli nggak ada uang, sebaliknya dijual ya. Ini modal awal apotek memang cukup besar anak-anak. Skalanya kalau pengen dibuat besar ya, kalau skalanya kecil ya tidak apa-apa, karena tujuannya untuk memberikan, seperti kalian kalau punya usaha sendiri, lulus sarjana farmasi, buka usaha ya nggak apa-apa, nanti lama-lama akan menjadi besar. Lalu persediaan barang, pemasaran ini rata-rata kemampuan pasien ya. Lalu manajemen khusus ini kalau sudah terrealisasi tingkat perbekalan farmasinya semakin tinggi ya, manajemen khusus baru diberlakukan. Berikutnya definisi mana, ini masing-masing ini punya sendiri definisinya. Saya sampaikan untuk pembelian aja. Ini nanti kalau kamu prakerin anak-anak ya, atau PI, nanti ada yang disebut dengan defekta. Barang-barang apa aja yang habis dicatat ya, ini defekta. Lalu dalam manajemen pembelian juga ada proses penyimpanan melalui jalur ini, FIFO maupun FIFO. Lalu pencapaian kinetika arus barang, diletakkan di mana arus barang ini, mana suppostoria ya, manakah menurut sirup, salep ya, obat-obat padat, antibiotik. Ini harus kamu perhatikan, disesuaikan dengan manajemen obat yang tertera pada kemasan. Lalu untuk berikutnya beberapa kriteria manajemen obat, antara lain penjualan ya. Penjualan bisa tunai, kredit, ataupun dengan cara model kontrak, namanya konsinasi nih, barang titipan ya. Ini untuk persediaannya dikelola oleh gudang, bagi yang punya gudang. Kalau apotek kecil tidak ada, tapi ini tertib anak-anak, pengelolaan gudang harus ada walaupun apotek itu sekecil apapun, karena ini prosedur ya, harus diikuti prosedur itu. Gudangnya juga cukup ada, walaupun cuma almarinya kosong. Persediaan bahan racikan harus ada lemari khusus dan ada ruang peracikan. Kalaupun toh apotek tidak ada ruang peracikan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena Pak Dokter kan sekitar situ nggak ada dan tidak menerima bahan racikan. Tapi
ruangnya tetap ada anak, walaupun cuma pura-pura ya. Tidak apa-apa, nanti kalau ada pengawas datang ya disampaikan ini prosedurnya, disampaikan aja kalau memang kita nggak menerima pelayanan resep karena tidak ada resep yang masuk. Ini pelayanan apotek demikian nih jalurnya. Lalu penyiapan obat yang perlu disampaikan ini sudah bolak-balik diingetin sama Pak Bambang. Etiket pada wadah harus sesuai dengan signa atau aturan yang tertera pada resep dokter. Jangan sampai etiket biru diberikan etiket putih. Ini bisa kena pasal, kan bisa dipenjara kalau salah. Karena apa? Menyangkut nyawa orang. Ya, etiket harus jelas dan dapat dibaca. Ya kalau tulisannya Pak Bambang jelek, untuk etiket ya paling tidak harus hati-hati, namanya tuh jelas. 3 kali sehari, sebelum makan, sesudah makan, menjelang tidur, ini harus betul-betul jelas ya. Walaupun tulisannya jelek tapi bisa terbaca dengan baik. Jangan sekali-sekali keliru untuk penyampaian penulisan etiket. Kemasan obat diperhatikan, jangan sampai menempelkan etiket miring ya, diperhatikan, harus cocok dan terjaga kualitasnya, terutama kalau ngelem, jangan sampai lemnya marat-marit kemana-mana sehingga labelnya tidak tampak. Penyerahan obat disertai dengan informasi dan konseling, terutama penyakit metabolisme. Ini untuk penyiapannya. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk informasi obat ini, perlu konseling dilakukan oleh apoteker. Kamu tidak usah, kamu meneliti etiketnya saja ya. Berikutnya adalah beberapa yang disampaikan tentang masalah konseling untuk penyakit-penyakit metabolisme, salah satunya kardiovaskular, jantung, diabetes, TBC, asma, maupun penyakit kronis lainnya, kanker ya, batuk rejan, yaitu yang perlu disampaikan kronis ya. Penyakit yang enggak sembuh, penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh, ini diarahkan untuk ke penyakit kulit dan diabetik. Lanjut, monitoring penggunaan obat, memonitor ya. Ini termasuk salah satu manajemen obat untuk pengawasan bagi mereka yang pasien memiliki penyakit kardiovaskular, ini jantung tadi sudah katakan. Lalu yang paling utama lagi adalah promosi dan edukasi ya. Setelah obat ini disampaikan, kadang-kadang malas ke dokter. Ini bisa dilakukan, pasien memanfaatkan swamedikasi. Masyarakat ingin mengobati diri sendiri untuk penyakit ringan dengan pemilihan obat yang sesuai. Mengapa? Kalau kembali ke dokter itu 200.000 Pak. Masa setiap kali saya harus 200.000 obatnya? Ya tetap kayak gini. Disarankan dengan media swamedikasi, memilih mengobati untuk dirinya sendiri karena sudah direkomendasikan oleh dokter sebelumnya. Ini boleh ya. Jadi obat-obat semua jenis yang ada tertera di sini, obat-obat namanya penyakitnya penyakit metabolisme anak-anak. Ya bisa apa? Kanker, TBC, hipertensi, diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Lalu lanjut, pelayanan residensial. Ini jarang terjadi anak-anak, tidak pernah ada seorang tenaga farmasi sampai ke rumahnya. Ini teori anak-anak. Selama saya puluhan tahun